Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kaliakoyum, biasa dipanggil Naila. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan pengaruh kolonial terhadap bangsa Indonesia, modul 9, unit 1, untuk IPS SMP. Baik, berikut adalah daftar-daftar isi untuk kebijakan dan pengaruh kolonial terhadap bangsa Indonesia. Di sini ada kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Begitu pula untuk pengaruh terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan juga. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kebijakan politik Portugis. Apa saja sih kebijakan politik Portugis? Jadi ceritanya adalah setelah selesai Malaka, setelah Portugis selesai menjelajahi Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh ke Maluku. Caranya dengan mendekati penguasa rencana lokal. Dan dalam pertikaian antara kerajaan Hitu dan kerajaan Seram, Portugis memberikan bantuan kepada Hitu. Sebagai imbalan, Portugis mendapat hak monopoli perdagangan. Dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Lalu Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan. Di Ternate, Portugis menurunkan Raja Tabarigi dan mengangkat Sultan Hairan. Baik, selanjutnya adalah kebijakan politik Inggris. Jadi di bawah bendera EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Baru pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia meski hanya terbatas di Jawa. Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 keresidenan. Thomas Raffles juga terkenal pada saat Indonesia terkenal melakukan praktik sewa tanah atau sistem land rent. Lalu selanjutnya adalah kebijakan politik Belanda. Perluasan pengaruh politik dilakukan VOC dengan mengadakan perjanjian yang mengikat. Perjanjian dilakukan dengan penguasa setempat, antar penguasa. Salah satu penguasa kemudian meminta bantuan VOC atau antara VOC dan Serikat Dagang Eropa lainnya. Lalu di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hitu dan Ternate yang memberi hak monopoli kepada VOC. Lalu di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Yogyakarta pada tahun 1619 dengan menyingkirkan kerajaan Banten. Lalu di Sulawesi, VOC berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Lalu kebijakan lainnya itu dari Portugis, kebijakan lainnya kebijakan yang sebelum-sebelumnya kan politik. Nah, sekarang kita akan membahas ekonomi. Pertama, kebijakan ekonomi dari Portugis, yaitu di Maluku, Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga Portugis memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu, Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai atau Aceh dan Minangkabau atau Sumatera Barat. Lalu, kebijakan ekonomi di Inggris yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang East India Company atau EIC. Lalu mereka berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Goa. Lalu adalah selanjutnya kebijakan ekonomi Belanda. Di sini kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon, lalu di bawah Gubernur Jenderal pertamanya, yakni Pieter Both. VOC berhasil menguasai perdagangan rempah di Maluku. VOC membatasi tanaman rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat. VOC ingin harga rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. Lalu pada 31 Mei 1619, VOC berhasil menaklukkan Jakarta, lalu VOC mengubah nama Jakarta menjadi Batavia. Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa, serta wilayah lainnya seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Lalu VOC melakukan monopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu VOC menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel di beberapa daerah yang dikuasai seperti penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. Lalu kebijakan sosial, tadi udah politik, ekonomi, dan sekarang kita akan membahas kebijakan sosial budaya. Yaitu di bidang sosial budaya sebenarnya kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Pada masa Raffles, Thomas Raffles tadi,
Thomas Stanford Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crawford, dan Mackenzie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Lalu pemerintah Raffles juga membantu lembaga kebudayaan seperti Batavia Genootschap untuk memajukan kebudayaannya. Di samping itu, Raffles pun menerbitkan buku berjudul History of Java pada tahun 1817. Lalu kita lanjut ke kebijakan pendidikan, yaitu dalam hal pendidikan Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Jadi politik etis itu apa sih? Politik etis itu adalah politik balas budi yang merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Jadi pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Lalu dalam bidang pendidikan, didirikanlah bermacam sekolah bagi golongan masyarakat, dan terdapat golongan yaitu ada 4, sekolah kelas 1, 2, sekolah pamong praja atau OSVIA, sekolah dokter Jawa atau STOVIA. Jadi kelas 1 itu untuk anak-anak pegawai negeri berkedudukan atau dia memiliki uang yang banyak. Lalu sekolah kelas 2 itu untuk anak-anak pribumi pada umumnya, lalu ada OSVIA dan STOVIA atau dokter. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh politik kolonial bagi Indonesia. Tadi sudah kebijakannya, sekarang kita membahas tentang pengaruh dari kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama ini adalah pengaruh politik terlebih dahulu. Jadi pengaruh kebijakan tersebut bagi politik adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintahan kolonial. Lalu dengan fakta ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure atau hukum, tapi secara de facto atau kenyataan aslinya itu dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pemerintah tidak jarang secara langsung mencampuri urusan politik suatu daerah. Lalu pengaruh kebijakan ekonomi kolonial bagi Indonesia. Pada masa Thomas Stanford Raffles, pemerintah kolonial berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal atau pasar yang dimana menguntungkan pemerintah dan rakyat. Pada masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengarahkan seluruh potensi rakyat Indonesia untuk membangun negara Belanda. Lalu pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa. Dalam kebijakan ini, rakyat Indonesia memiliki tanah pertanian diwajibkan menanamkan tanaman yang laku sebagai komoditas tanaman ekspor dunia. Lalu pengaruh sosial budaya kolonial bagi Indonesia. Apa aja sih pengaruhnya? Dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yaitu ada kelompok masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asia yang berisi Tionghoa, India, dan Arab, dan masyarakat pribumi. Lalu bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal di Indonesia. Lalu muncul berbagai tradisi Barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan seperti tradisi dansa. Lalu pengaruh pendidikan kolonial bagi Indonesia. Pengaruhnya apa aja sih? Yaitu diterapkannya kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Lalu mereka menjadi tulang punggung meningkatnya kesadaran bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.